kasus korupsi kan seorang pejabat wamen. Nah, bagaimana pendapat Prof sebagai ahli dalam bidang pemerintahan? Oke, terima kasih Pak Dr. Mulyono, wartawan yang hebat sekali. Pada prinsipnya di pemerintahan kita lemah menghadapi korupsi. Pernah saya tulis dalam artikel korupsi harus dihukum mati. Jadi kalau korupsi hanya hukumannya ringan-ringan tidak akan jerah. Maka salah satu solusi harus keras seperti di China. Jadi hukumannya mati. Oleh karena itu bagi koruptor sekarang seperti ini hidupnya itu tenang-tenang saja, korupsi nanti hukumnya ringan, dan apalagi wamen menaker ini luar biasa, baru kemarin aja sudah berani korupsi. Maka salah satu cara yang baik pemerintah harus mengeluarkan kebijakan membuat korupsi hukuman mati. Demikian. Bagaimana secara garis besar pemerintah membawa kepemimpinan Saya kira kalau Presiden Prabowo Subianto sudah bagus. Jadi dia setiap rapat ya dia sama para menterinya, saudara-saudara jangan korupsi, jangan sekali-kali mengkhianati rakyat. Jadi kebijakan Pak Prabowo ini sebenarnya sudah bagus sekali. Jadi koordinasi dengan menteri-menteri lain sudah berjalan. Namun ada salah satu kelemahan, yaitu tidak berani menghukum berat seperti yang dilakukan oleh Zhuroxi dari China ini. Zhuroxi itu begitu diangkat menjadi Perdana Menteri, berikanlah saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim ke koruptor, 1 untuk saya sendiri jika saya korupsi. Itu menggemparkan dunia, tapi tidak hanya sekedar itu, tapi dilaksanakan benar. Maka sekarang ada 4 ribuan yang sudah didor oleh pemerintah. Dan saya kira Pak Prabowo harus mengikuti seperti itu, sehingga kebijakan Pak Prabowo sudah bagus, tapi kurang tegas dalam menghadapi korupsi. Apalagi ada koneksian dengan Pak Jokowi itu, para menterinya banyak kan dari Pak Jokowi, ya, kurang bagi rakyat kurang enak lah, kurang elok. Saya kira demikian. Himbauan saya kepada pemerintah, satu, tegakkan kebijakan yang tegas untuk korupsi. Ya, satu. Yang kedua, terus Pak Prabowo sekarang sedang mensejahterakan rakyat dengan berbagai cara. Ya, terus ini kebijakan harus selalu dilakukan dengan baik menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah prinsipnya manajemen pemerintah. Jadi pimpinan harus memberikan contoh yang baik. Bawahan dari pimpinan para menteri harus juga memberikan contoh yang baik, sehingga Indonesia akan clean seperti di Norwegia, di Jepang, ya. Itu negara-negara yang bersih dari korupsi lah. Ya ada korupsi tapi kecil sekali. Di Indonesia itu hampir semua pejabat negara korupsi, mulai dari DPR, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat eselon 1 sampai eselon bawah semua. Banyak yang korupsi, terlibat korupsi, banyak yang ketangkep KPK. Ini sangat memprihatinkan bagi saya. Harapan Prof Indonesia ke depan Indonesia ke depan adalah negara maju, negara yang unggul sumber daya manusianya, sehingga kita bisa menciptakan keunggulan dunia lah. Gitu. Jadi jangan sampai sekarang itu Indonesia masih dilecehkan lah dari negara-negara lain. Ya. Jadi menciptakan manusia yang unggul, berbobot, berani bersaing dengan negara luar. Ya. Terima kasih.